Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Akbar Suwoka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan kembali kelas balik tentang proyek kemarin terkait SDGs. Nah, untuk yang saya ambil itu yang SDGs nomor 13 terkait perubahan iklim yang cepat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akbar Suwoka, saya seorang wirausaha untuk saat ini. Saya juga pecinta lingkungan dan saya kebetulan hobi motoran, jadi suka untuk mengunjungi tempat-tempat yang mungkin jarang dijangkau oleh mobil. Lalu suka juga untuk mengobrol dengan orang-orang yang baru karena disitulah kita akan mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku kuliah secara formal. Lalu yang pertama adalah latar belakangnya, karena terkait SDGs, terkait perubahan iklim yang sangat cepat. Di sini saya terfikirkan untuk mengambil daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul yang dimana pada saat itu di tahun 2019 atau 20 mungkin sebelum Corona ya, itu saya sempat ada ikut andil untuk membantu kedua daerah tersebut dengan cara membuat sumur resapan dari peralon. Dan nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Ini latar belakangnya dulu. Kulon Progo dan Gunung Kidul merupakan daerah-daerah yang setiap tahunnya itu sering sekali mengalami kekeringan. Itu bisa kita highlight, sering sekali mengalami kekeringan, dan itu tidak hanya di kondisi musim kemarau saja. Bahkan di musim hujan pun sering mengalami kekeringan. Karena kakek nenek saya juga orang Gunung Kidul asli dan saya tahu betul bagaimana kondisi lingkungan di sana. Lalu eh, maka dari itu sebenarnya sudah dibuat beberapa tempat di Gunung Kidul dan di mana Kulon Progo itu penampung-penampung atau paling gampangnya daerah aliran sungai lah atau enggak daerah resapan air kayak embung-embung yang kecil itu ada sebenarnya. Cuman keseringannya kering karena harus dibagi dua oleh warga dipakai secara pribadi dan dipakai juga untuk pertanian-pertanian yang ada di sana. Dan begitu pula juga di Kulon Progo juga teman saya bercerita banyak terkait hal-hal tersebut. Lalu rumusan masalah yang bisa kita ambil adalah bagaimana masyarakat setempat mengatasi masalah kekeringan di Kulon Progo dan Gunung Kidul, faktor penghambat dan pendorong penerapan teknologi di kedua daerah tersebut, lalu bagaimana strategi untuk ketahanan air di masa depan. Nah, ini adalah hasil temuan di lapangan. Ini saya ambil dari beberapa sumber terkait ya, yaitu frekuensi dan durasi kekeringan. Gunung Kidul 60% wilayahnya mengalami kekeringan hidrologis setiap tahun dengan musim kemarau berkepanjangan 4 sampai 6 bulan. Dan itu saya merasakan sendiri ketika di Gunung Kidul. Kulon Progo, beberapa kecamatan seperti Panjatan dan Galur masuk kategori rawan krisis air. Penyebab kekeringannya yaitu ada geologi kars, yaitu lapisan batuan kapur di Gunung Kidul menyebabkan air hujan langsung terserap ke bawah tanah. Dan ini ditambah lagi kondisinya banyak penambang-penambang batuan kapur yang ada di Gunung Kidul yang sebenarnya dibuat kerajinan batu ya, batu ukir dan bisa menghasilkan, tetapi di lain sisi dari segi lingkungan itu menyebabkan air-air yang tadinya turun dari air hujan itu langsung ke bawah tanah dan akhirnya sulit untuk dimanfaatkan oleh warga. Lalu curah hujan juga tidak merata
distribusinya tidak seimbang, 70% terjadi di musim hujan. Alih fungsi lahan, pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman mengurangi daerah resapan air. Eksploitasi air tanah, sumur bor tidak terkendali di Kulon Progo menurunkan muka air tanah. Dampak sosial dan ekonominya, kesehatan, meningkatkan kasus diare dan ISPA akibat penggunaan air tercemar saat kemarau. Kulon Progo petani terpaksa mengurangi tanam dari 3 kali menjadi 1 sampai 2 kali setahun. Biaya hidup meningkat karena masyarakat harus membeli tangki air. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Dan di gambar yang pertama ini kasus kekeringan di Kulon Progo, ini juga di Kulon Progo, dan ini adalah infografis untuk air bersih. Mungkin saya agak geser ya fotonya, Nah, supaya tidak menghalangi. Nah, ini adalah infografis untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kebetulan saya ada di daerah Karangmojo ini. Nah, lalu di Karangmojo ini saja, ini tuh masih agak susah untuk mendapatkan air bersih. Dengan kondisi di sini aja tahun 2023 itu air bersihnya tuh udah tercukupi ya infografisnya. Apalagi di daerah-daerah yang sekitaran sini, sekitaran Ngelipar, Gedang Sari. Saya di daerah Karangmojo dan Poncung aja terkadang itu masih agak susah untuk mendapatkan air bersih. Lalu solusinya apa? Yaitu yang paling cepat dan tepat guna untuk saat ini, dan saat itu saya ikut juga andil untuk membantu, sekedar membantu, itu yaitu teknologi pemanen air hujan, di mana eh, di sini ada tiga pilihan ya. Yang paling sederhana tandon air rumah tangga, lalu ada embung dan kolam tada hujan, atau yang terakhir sumur resapan. Untuk tandon air rumah tangga dan sumur resapan itu dari D3 UGM, DTSSV UGM, teknik sipil itu sudah melakukan hal itu dari tahun 2019. Dan ini bukan hanya sekedar kita menampung air hujan saja, tapi air hujan yang turun itu kita resap dan kita saring juga. Jadi untuk masuk ke tandonnya itu kondisi air sudah bersih. Setidaknya air yang sudah siap untuk dipakai. Tapi tidak bisa untuk langsung diminum. Tapi setidaknya itu air bersih yang cukup untuk digunakan seperti mandi, seperti bikin teh hangat atau apa untuk diminum, tapi harus dimasak dahulu ya, karena pasti bakterinya yang tidak bisa hilang. Lalu sumur resapan juga, kita membuat sumur resapan itu fungsinya yang pertama itu untuk menambah tempat-tempat untuk menampung penampungan air. Yang kedua adalah menyuburkan tanah. Gimana caranya? Yaitu dengan cara kita masukkan sisa-sisa bahan makanan yang bersifat organik ke dalam sumur resapan tersebut. Kalau dahulu seperti itu sistem kami. Tapi terkadang beda tempat, beda cara juga untuk, dan beda implementasinya sumur resapan itu seperti apa. Kalau ada embung dan kolam pada hujan ini seperti mirip-mirip danau-danau kecil yang luas, dan biasanya skalanya skala untuk satu daerah atau satu wilayah. Contoh keberhasilan Gunung Kidul, Desa Ngelanggeran berhasil mengurangi krisis air dengan embung desa yang menyuplai air untuk 100 kakak selama musim kemarau. Di Desa Ngelanggeran ini juga teman saya yang di proyek ini membantu saya sebagai narasumber itu juga memberikan kontribusi sedikit atau banyak untuk membuat penampung air hujan itu atau pemanen air hujan itu di Desa Ngelanggeran. Kulon Progo, program tandon air hujan di Kalibawang menurunkan ketergantungan pada air sumur hingga 50%. Dan ini juga dari teman saya yang saat itu program dari dosen saya sendiri di Teknik Sipil Sekolah Vokasi UGM. Nah, ini contohnya, dan ini contoh yang pertama, ini dari UGM. Terus yang kedua, nah ini adalah
contoh air resapan, dan ini ya ini dari adik tingkat saya kebetulan, dan ini adalah hanggar kita untuk menuangkan segala kreativitas, entah itu dari sisi akademik atau non akademik, apalagi dari sisi lingkungan. Lalu refleksi pribadi sebenarnya yang paling tertampar bagi saya ya, itu pribadi yang paling terasa adalah seringkali kita lupa untuk eh, memahami lagi diri kita sendiri seperti apa. Terkadang kita terlalu banyak untuk berbicara atau mengkritisi orang lain ketimbang kita mengkritisi diri kita. Dan yang paling saya kerasa adalah terkadang kita itu sibuk untuk melihat kekurangan orang lain, tetapi tidak melihat kekurangan diri kita sendiri. Simpel dalam hal ini, di dalam lingkungan, paling mudahnya adalah terkadang kita lupa kalau kita juga manusia sama seperti manusia lainnya. Jadi, ketika manusia lain itu kita larang untuk membuang sampah sembarangan, ya kita juga harus sadar diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sesimpel itu akan berdampak signifikan ketika musim penghujan datang. Daerah aliran sungai atau daerah aliran air itu tidak akan tersumbat. Dan itu bisa membantu untuk mengalirkan air secara optimal. Begitu kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga jika lebih dari 7 menit mungkin ya. Nggak apa-apa lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.